buat artis yang bilang Aceh berisik, juga buat para netizen, para influencer, para tiktoker lainnya yang suka menghina Aceh dan juga bilang Aceh berisik. Dengar ya. Dan mereka menyampaikan itu sebagai aspirasi, sebagai harapan kepada pemerintah. Kenapa disampaikan kepada pemerintah? Karena pemerintahlah yang berkewajiban mengurus hajat hidup rakyatnya. Jadi, apa yang disampaikan rakyat Aceh itu ditujukan kepada pemerintah. Gak ada urusannya dengan kalian. Kenapa kalian yang sewot? Kenapa kalian yang baper? Aduh, Hanata Raja, Hilake Raja ya. Mbak, kalau Mbak tidak tahu kondisi kami, tidak bisa merasakan bagaimana kondisi kami, mending Mbak diam ya. Kami berterima kasih Presiden sudah mengunjungi Aceh 3 kali. Tapi apa makna kunjungan? Apa makna kunjungan? Kalau sampai hari ini sudah berjalan hampir 1 bulan, helikopter yang dibicarakan di meja rapat, relawan yang katanya dikerahkan ratusan relawan, alat berat yang katanya membantu masyarakat untuk mengambil kayu-kayu yang terbang dari hutan itu belum sampai. Apa arti kunjungan? Itu yang kami tanyakan. Mbak DP, nggak masalah aku jadi dugong, setidaknya aku bisa memanusiakan manusia. Daripada kamu ya, yang udah langsing, cantik, segala macam sempurna, ya, kamu yang paling sempurna di dunia ini, tapi tidak bisa memanusiakan manusia. Apa gunanya kecantikan kamu? Twih, gak ada guna, melebihi daripada sampah juga. Ya, jadi buat kamu, kalau misalkan mengeluarkan statement, keluarkan, jangan menyakiti hati orang. Terlepas kamu tuh harus smart dong ya, memilah-milahkan, memfilter mana yang memang jawaban kamu yang tidak menyakiti hati orang. Itu kamu tuh menyakiti bukan cuma 1-2 orang, seluruhnya masyarakat Aceh khususnya. Memang di Jembrut 1000 orang meninggoy, sama ratusan orang hilang, sama 80 desa hilang dari peta nasional. Apakah di Jembrut terjadi seperti itu? Cuman kali-kali meluap gara-gara lo buang sampah. Masa disamain sih Aceh sama Jembrut? Kayaknya kita nggak pernah belajar sejarah juga ya. Karena kebanyakan gosip, urusin acara pagi-pagi ambruk, dengan tamu-tamu pansos yang rada-rada sakit jiwa juga kan. Kamu itu kalau nggak tahu kondisi Aceh ya diem aja. Kita itu sangat berempati dan simpati terhadap semua bencana. Penyanyi dangdut Dewi Persik menjadi sorotan publik usai melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial terkait bencana banjir di Aceh saat melakukan siaran langsung di media sosial. Potongan video dari siaran tersebut kemudian beredar luas dan menuai beragam reaksi dari warganet. Dalam siaran langsung itu, Dewi Persik menyebut Aceh sebagai daerah yang menurutnya terlalu berisik dalam menyuarakan kondisi bencana. Dia kemudian membandingkan situasi tersebut dengan wilayah Jember dan Lumajang, Jawa Timur, yang juga terdampak bencana, namun disebutnya belum mendapat kunjungan langsung dari Presiden. Tak hanya itu, Dewi Persik juga turut menyampaikan pandangannya terkait kepemimpinan nasional. Dia mengungkapkan pendapat bahwa Prabowo Subianto seharusnya menjabat sebagai presiden seumur hidup. Pernyataan yang dinilai sensitif dan memicu perdebatan di ruang publik. Pernyataan-pernyataan tersebut langsung menuai kritik dari sejumlah warganet, khususnya rakyat Aceh, yang menilai komentar tersebut tidak empatik terhadap korban bencana. Hingga kini pernyataan Dewi Persik masih menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Belum ada klarifikasi resmi dari Dewi Persik terkait maksud dan konteks pernyataannya dalam siaran langsung tersebut. Mbak, enggak apa-apa Mbak DP, enggak masalah aku jadi dugong, setidaknya aku bisa memanusiakan manusia. Daripada kamu ya, yang udah langsing, cantik, segala macam sempurna,
iya, kamu yang paling sempurna di dunia ini, tapi tidak bisa memanusiakan manusia. Apa gunanya kecantikan kamu? Cih, gak ada guna, melebihi daripada sampah juga. Ya, jadi buat kamu, kalau misalkan mengeluarkan statement, keluarkan, jangan menyakiti hati orang. Terlepas kamu tuh harus smart dong ya, memilah-milahkan, memfilter mana yang memang jawaban kamu yang tidak menyakiti hati orang. Itu kamu tuh menyakiti bukan cuma 1-2 orang, seluruhnya masyarakat Aceh khususnya. Ya, jadi kalau seandainya kamu bermasalah dengan netizen kamu, followers kamu, atau komentar-komentar yang ada di live kamu, itu urusan kamu. Tapi kamu jangan pernah membawa-bawa suku dan jangan membanding-bandingkan bencana ini dengan bencana di sana. Aneh, orang kayak gini tuh. Orang kayak gini ya guys ya, dia tuh udah salah malah membuat body shaming terhadap orang lain. Seolah-olah dia tuh paling sempurna di muka bumi ini. Mbak, mati tetap dimakan ulat. Lu mati tetap di bawah tanah. Ya, nggak mungkin lu mati di atas awan. Enggak, tetap aja lu mati dimakan tanah. Jadi jangan asih body shaming seolah-olah kau paling sempurna. Enggak, mbak, enggak. Enggak, jadi biasa aja. Mungkin sampai sini aja story aku ya. Aku tuh nggak mau berdebat, apalagi berdebat unfaedah banget gitu ya. Cuman mengclearkan aja, jika memang kamu itu ada masalah ataupun ada komentar-komentar miring ya, ya udah kamu selesaikan aja. Jangan pernah membawa-bawa bencana di sinilah seolah-olah kami ini orang Aceh itu nggak bersyukur lah. Ini kamu tuh nggak tahu bagaimana kondisi Aceh. Ya, kamu itu nggak tahu bagaimana kami di sini hilang jaringan keluarga yang memang tidak ada kontak. Kamu nggak tahu apa-apa. Mending ya kamu ngurusin lagu lirik yang benar aja deh udah. Sekian, terima kasih. Aduh, Hanata Raja, Hilake Raja ya. Mbak, kalau Mbak tidak tahu kondisi kami, tidak bisa merasakan bagaimana kondisi kami, mending Mbak diam ya. Kami berterima kasih Presiden sudah mengunjungi Aceh 3 kali. Tapi apa makna kunjungan? Apa makna kunjungan? Kalau sampai hari ini sudah berjalan hampir 1 bulan, helikopter yang dibicarakan di meja rapat, relawan yang katanya dikerahkan ratusan relawan, alat berat yang katanya membantu masyarakat untuk mengambil kayu-kayu yang terbang dari hutan itu belum sampai. Apa arti kunjungan? Itu yang kami tanyakan. Hari ini masyarakat yang masyarakat butuhkan adalah kebijakan dari Presiden bagaimana menetapkan bencana ini menjadi bencana nasional. Mbak Dewi, Mbak tahu ketika bencana asap di Kalimantan, Prabowo mendesak pemerintah, mengusulkan pemerintah untuk ditetapkan bencana nasional. Dan hari ini beliau yang pegang kekuasaan, beliau memang tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi beliau punya pulpen. Beliau punya suara untuk mengambil keputusan untuk ditetapkan bencana nasional. Hari ini tidak ditetapkan bencana nasional. Dalih-dalih karena negara kita ada harga diri, negara kita bisa berdiri sendiri. Hari ini demi harga diri atau demi kemanusiaan? Yang katanya demi harga diri, tapi warga negara pelan-pelan mati di negeri yang pemimpinnya ego. Katanya macan Asia, kita harus menjadi Indonesia negara yang terkuat. Tetapi macan Asia itu memakan rakyat sendiri lewat kebijakannya yang tidak ditetapkan bencana nasional. Hari ini kita tanyakan, seandainya negara bisa, seandainya negara mampu, harusnya sekarang yang terjadi di lapangan, masyarakat sudah menerima tempat pengungsian yang layak. Rumah-rumah yang tertimbun bencana itu sudah dieksekusi. Dan ada kebijakan trauma healing untuk lansia, untuk anak-anak yang hari ini masih trauma, Mbak. Jadi Mbak lebih baik diam. Mbak ada lihat yang di atas ini. Seandainya ini jenazah keluarga Mbak, anak Mbak, ibu Mbak, bapak Mbak yang sudah hancur seperti ini. Bisa Mbak berkata kalau kami berisik. Tolong jangan usik kami. Hari ini kami berjuang atas dasar warga Aceh, atas dasar warga Sumut, atas dasar warga Sumbar untuk meminta hadir negara secara utuh. Buat artis yang bilang Aceh berisik, juga buat para netizen, para influencer, para tiktoker lainnya yang suka menghina Aceh dan juga bilang Aceh berisik. Dengar ya, yang disampaikan dan disuarakan oleh masyarakat Aceh itu adalah kondisi real yang mereka rasakan langsung, adalah kenyataan yang mereka hadapi di lapangan. Dan mereka menyampaikan itu sebagai aspirasi, sebagai harapan kepada pemerintah.
Kenapa disampaikan kepada pemerintah? Karena pemerintahlah yang berkewajiban mengurus hajat hidup rakyatnya. Karena pemerintahlah yang telah memungut dan mengelola pajak yang didapat dari rakyatnya. Jadi, apa yang disampaikan rakyat Aceh itu ditujukan kepada pemerintah. Gak ada urusannya dengan kalian. Kenapa kalian yang sewot? Kenapa kalian yang baper? Gak boleh apa? Rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah? Jadi kalian urus sajalah urusan di daerah kalian masing-masing. Kalian urus sajalah periuk nasi kalian. Yang artis, urus aja nyanyian dan goyangan kalian. Kalian tahu nggak? Yang menyampaikan kondisi yang ada di Aceh itu bukan hanya orang Aceh, bukan hanya masyarakat Aceh, tapi juga para relawan yang telah datang dan melihat sendiri kondisi para korban di Aceh. Mereka juga menyampaikan informasi-informasi itu. Karena mereka punya ini dan punya ini. Nggak seperti kalian yang hanya punya bacot. Waduh, saya melihat video Mbak Dewi Persik, ya kan, seorang artis papan atas, seorang penyanyi dangdut papan atas, sangat-sangat disayangkan Mbak Dewi. Anda membandingkan bencana di Sumatera, terutama di Aceh, dengan di Jember. Harusnya nggak usah dibandingkan Mbak Dewi. Jikapun dia bandingkan, yang kejadian di Jember itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan yang di Aceh. Mbak Dewi tahu kan yang di Aceh kan? Ada perkampungan habis rata tertanam lumpur. Ya. Dalam 200-300 rumah warga yang masih berdiri 5, yang rosak 5, ya, lain habis. Tinggal masjid. Itu Mbak Dewi. Kenapa orang Aceh berisik Mbak Dewi? Mbak Dewi harus melihat dari dasar gitu loh Mbak Dewi. Anda itu orang artis papan atas ya. Saya kagum loh dengan Mbak Dewi. Kami berisik Mbak Dewi, pemerintah menutup rapat-rapat bantuan dari internasional tidak bisa masuk, ya. Tetapi pemerintah tidak menghadirkan kemampuan besarnya untuk menangani masalah banjir di Aceh. Nah itu masalahnya Mbak Dewi, ya. Benar memang Pak Presiden datang ke Aceh sudah 3 kali. Jadi percuma datang, walaupun datang 10 kali, 20 kali sekalipun, kalau tidak menghadirkan kemampuan besar negara ke situ untuk menanggulangi banjir itu, ya. Jadi percuma datang kalau tidak menghadirkan kemampuan besar. Okeylah, ini Pak Pro datang kali ini untuk melihat keadaan. Okey, datang kedua untuk mengarahkan segala kemampuan negara untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, itu baru mantap. Itu kami diam. Tetapi persoalannya sudah menutup rapat-rapat bantuan dari internasional. Negara tidak menurunkan, tidak mengerahkan kemampuan besarnya untuk menangani banjir di Sumatera, ya, terutama di Aceh. Itu yang buat kita berisik Mbak Dewi. Mbak Dewi asal ngomong. Kalau saya lihat dari video Mbak Dewi itu, ya, Mbak Dewi asal ngomong. Saya penggemar Mbak Dewi loh sebenarnya ini. Betul, benar saya bilang. Mbak Dewi pernah bersengketa dengan beberapa artis gitu ya. Saya salah satu orang yang berpihak kepada Mbak Dewi sebenarnya. Selain Mbak Dewi pandai mengaji, ya, suaranya juga bagus, ya, orangnya juga cantik. Nah itu, tapi kali ini Mbak Dewi, Anda keliru Mbak Dewi. Serius, keliru besar. Anda tidak melihat kenapa orang Aceh berisik. Yang Anda lihat orang Aceh itu berisik. Anda tidak mau melihat kenapa orang Aceh berisik. Apa masalahnya? Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Tapi nggak berisik. Yo beda Mbak Dewi ya. Sampean orang Jawa Timur, bodoh. Aku juga orang Jawa Timur. Beda. Di sana itu korbannya lebih banyak dan mengerikan ya Aceh. Apalagi di pedalaman banjir lumpur, gelondongan kayu loh Mbak. Dan itu ada kemungkinan tangan-tangan manusia ya. Ulah tangan-tangan manusia. Jadi kalau berisik tuh wajib ya Mbak ya, karena negara ini negara demokrasi, gak boleh dilarang rakyat untuk berisik ya. Jadi jangan dibanding-bandingkan Mbak ya. Sekarang mereka tuh saudara kita sedang berduka, lebih baik Mbak tuh tunjuk simpatik
Mbak datang ke sana. Kan banyak tuh selebritas yang datang ke sana ya, mensupport mereka, memberikan mereka kebahagiaan ya. Mbak aja belum ke sana, tapi sudah bilang orang sana orang Aceh berisik. Ojo ngono toh Mbak. Ya kita tuh harus saling berempati ya. Bukan masalah presiden udah datang lah, datang nggak datang, yang penting itu action, kerja nyata Mbak ya. Gitu loh Mbak ya. Pokoknya kita itu apalagi ya sebagai public figure ya, sampean kan public figure ya Bu, yang ngomongnya ya yang menyejukkan hati ya. Saudara-saudara kita di situ tuh lagi susah Mbak, lagi susah ya. Mudah-mudahan Jember, Lumajang, semuanya di Indonesia dijauhkan dari musibah. Oke Mbak.